Halo, shalom semuanya, Victorious People, Bapak Ibu dimanapun saudara berada. Kita bersama-sama kembali dan hari ini adalah hari yang luar biasa buat saudara dan saya. Kita percaya Tuhan senantiasa menyertai dan hari ini saya mau membagikan tentang menabur kebaikan. Galatia 6 ayat yang ke-10 berkata, "Karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan seiman." Saudara yang dikasihi, saya teringat akan cerita daripada Naomi dan Ruth di Alkitab. Cerita yang luar biasa antara ibu mertua dan anak mantunya. Kita tahu saudara, Naomi waktu itu bersama suami dan kedua anak laki-lakinya harus meninggalkan kotanya karena ada kelaparan. Dan Naomi sebagai istri yang taat mengikuti suami, tetapi waktu sampai di negara asing, anak-anaknya menikah dengan dua wanita dari tanah Moab, yaitu bernama Ruth dan Orpa. Singkat cerita saudara-saudara, yang sangat-sangat menyedihkan adalah Naomi kehilangan suaminya. Suaminya meninggal, dan bukan hanya suaminya saja, tetapi kedua anak laki-lakinya juga meninggal. Kita tahu sebagai seorang istri, sebagai seorang ibu, kehilangan suami dan dua anak laki-lakinya itu sangat sakit ya saudara ya, sangat menyedihkan. Seperti ada sesuatu yang hilang, yang terangkat dari bagian hidupnya. Tetapi yang saya mau tekankan di sini adalah bagaimana Naomi sebagai ibu mertua dari dua mantunya itu. Bagaimana respon dari Naomi kepada kedua mantunya itu. Di sini Naomi menabur kebaikan. Kita sering mendengar cerita tentang Ruth, bagaimana Ruth berbuat baik, tetapi di sini Naomi sebagai seorang wanita yang dalam kesedihan, dalam penderitaan yang begitu berat, dia tetap berbuat kebaikan. Saudara, ada 3 poin singkat yang saya mau tekankan. Yang pertama saudara, dari cara berpikir. Naomi berpikir terlebih dahulu. Dia berpikir lebih baik saya menyuruh anak-anak mantu saya untuk pulang ke rumahnya masing-masing daripada mengikut saya. Karena Naomi berpikir dia sudah tidak punya anak laki-laki dan bahkan dia sudah tidak punya apa-apa lagi. Apa untungnya bagi kedua mantunya untuk tetap mengikuti Naomi? Seringkali dalam kehidupan kita harus mengevaluasi apa yang ada di dalam pikiran kita. Mudah bagi kita berpikir hal-hal yang positif kalau keadaan sedang nyaman. Tetapi bagaimana dalam keadaan yang melewati masa-masa sulit, melewati lembah-lembah kelam, masa-masa kering saudara-saudara. Apakah kita bisa tetap berpikir dengan pikiran-pikiran, memegang janji Tuhan, berpikir secara positif, atau yang ada di benak kita adalah hal-hal yang negatif, baik itu kemarahan, marah akan keadaan, atau ingin revenge ya, balas dendam, tidak bisa mengampuni, atau tidak bisa menerima keadaan, atau seperti misalnya hal membanding-bandingkan, kok dia masih bisa ya begitu, kok dia bisa begitu, saya tidak, sehingga timbul iri hati. Ini adalah sesuatu yang sangat-sangat buruk saudara. Kita teringat cerita Yusuf, bagaimana waktu kakak-kakak daripada Yusuf mulai timbul pikiran jahat, sehingga ada hal-hal yang jahat yang keluar dari respon atau keputusan mereka. Karena itu kita harus menjaga pikiran kita. Jangan juga memikirkan hal-hal kedagingan, hal-hal yang ingin memuaskan diri sendiri, yang mementingkan diri sendiri, egois saudara. Nah, bagaimana caranya supaya kita bisa beralih lebih lagi kepada kebenaran, kepada jalan-jalan Tuhan? Dan yang kedua adalah perkataan saudara.
Naomi memperkatakan yang baik kepada menantu-menantunya. Dia berkata, menantu-menantuku Orpa, Ruth, saat ini saya tidak punya anak laki-laki lagi. Lebih baik kalian pulang ke rumah orang tua. Jadi Naomi di sini memberi kebebasan kepada menantunya. Dia tidak menyalahkan. Kan kadang kita sering mendengar ya saudara, gara-gara kamu menikah dengan dia, lihat hidup kamu sekarang seperti apa. Ya, mungkin ada mertua yang seperti begitu. Saya berdoa kita tidak punya mertua seperti itu, atau kita tidak menjadi mertua yang seperti itu. Atau mungkin ada istri yang berkata kepada suaminya, tuh kan gara-gara itu sih jadi kamu kehilangan pekerjaan, atau karena kamu kehilangan pekerjaan jadi begini-begini, menyalahkan saudara. Ya, jadi perkataan-perkataan ini tidak akan membangun, tidak akan membawa kepada sesuatu hal yang baik, tidak menjadi berkat, tidak menabur kebaikan. Atau sebaliknya juga suami saudara yang menyalahkan istri waktu anak-anaknya mungkin mendapat nilai yang tidak baik ya di sekolahan, lalu menyalahkan istrinya, kamu sih bukan menjadi ibu yang baik, segala macam. Saudara, biarlah hari-hari ini kita menabur kebaikan dimulai dengan pikiran kita dan memperkatakan hal-hal yang baik seperti Naomi di dalam waktu-waktu yang sebenarnya dia membutuhkan kasih. Sebenarnya dia bisa saja berkata, Orpa, Ruth, jangan pergi, sekarang saya sendirian, kamu stay sama saya saja, tinggal sama saya saja. Tetapi dia justru memberikan kebebasan saudara. Ada firman Tuhan yang mengatakan dari Amsal 16 ayat 24, perkataan yang menyenangkan adalah seperti sarang madu, manis bagi hati dan obat bagi tulang-tulang. Saudara, perkataan yang baik, waktu kita memberi perkataan-perkataan yang baik itu dikatakan seperti obat dan manis saudara, ya, menyembuhkan, memulihkan. Yang ketiga adalah Naomi melakukan yang baik untuk menantu-menantunya. Di dalam cerita ini Ruth itu memutuskan untuk mengikut Naomi, tetapi Orpa pulang ke rumah kampungnya lah ya, ke tempat asalnya. Dan saudara, waktu Ruth mengikuti Naomi, Naomi selalu berbuat baik, memberi nasihat yang baik kepada Ruth, memberi kekuatan, encouragement kepada Ruth, dan memberi nasihat dan dukungan untuk tetap bekerja dan bagaimana dia harus bekerja, bagaimana dia harus berlaku. Sehingga saudara, waktu saudara baca cerita yang luar biasa ini, kebaikan-kebaikan yang ditabur oleh Naomi dan juga Ruth membalas kebaikan daripada ibu mertuanya dengan melakukan yang baik, dengan taat, dengan setia. Ada hal yang luar biasa yang Tuhan berikan. Tuhan memberkati dan melindungi mereka. Singkat cerita, melalui kehidupan Ruth, dari nasihat-nasihat dari ibu mertuanya Naomi yang Ruth lakukan, Ruth bertemu dengan pasangan yang Tuhan siapkan, yaitu Boaz, seseorang yang terpandang, seseorang yang memiliki banyak hal dan mempunyai karakter ilahi. Sehingga saudara lihat bagaimana Tuhan mengangkat Naomi dan Ruth, sehingga mereka tidak lagi hidup dalam penderitaan, dalam kesulitan, karena mereka selalu menabur kebaikan. Biarlah hari-hari ini saudara, setiap kita bukan hanya menunggu kesempatan untuk berbuat baik, tapi biarlah setiap kita mencari kesempatan untuk berbuat baik. Kita lakukan kepada banyak orang, keluarga, komunitas, siapa yang kita bisa lakukan, lakukanlah kebaikan, taburlah kebaikan. Saudara, kalaupun saudara menabur kebaikan dan orang tersebut tidak membalas kebaikan Anda dengan kejahatan, ingat saudara, Tuhan yang memperhatikan kebaikan saudara. Tuhan yang memperhitungkan kebaikan saudara, dan Tuhanlah yang memberi upah kepada saudara atas setiap kebaikan yang saudara tabur. Hari-hari ini biarlah kita melihat
sekeliling kita dan mulai menabur kebaikan lepas kebaikan. Saudara tidak perlu menunggu kalau saya sudah menjadi lebih baik kehidupannya, kalau saya lebih pintar, kalau saya lebih ini, baru saya berbuat baik. Berbuat baiklah. Tuhan tidak pernah meminta apa yang kita tidak punya. Apa yang kita bisa lakukan, kita lakukan. Apa yang kita bisa bagikan sebagai saluran berkat, mari kita menjadi saluran berkat. Tuhan Yesus memberkati. Mari saudara, kita satukan hati dan kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk setiap kebaikan, untuk setiap kasih yang Kau berikan kepada setiap kami. Pakai hidup kami, pakai keluarga kami untuk menjadi saluran berkat. Kami berdoa Tuhan, biarlah Roh Allah menuntun kami lebih lagi untuk kami berpikir dengan pikiran-pikiran ilahi, untuk kami memperkatakan perkataan yang bukan perkataan sia-sia, tetapi perkataan yang memulihkan, yang membangun, yang memberkati banyak orang dari keluarga kami, komunitas, dan bahkan bangsa dan bangsa-bangsa. Tuhan, kami juga ya Tuhan berdoa agar perbuatan kami menjadi terang dan garam dimanapun Engkau tempatkan, sehingga nama Tuhan Yesus ditinggikan dan dimuliakan. Terima kasih Bapa, kami percaya Tuhan, Roh Kudus menuntun kami, memimpin kami, membawa kami mengenal kebenaran-Mu, jalan-jalan-Mu lebih lagi. Di dalam satu nama yang ajaib, Yesus Kristus, kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, sampai jumpa lagi. Dan kalau saudara mau beri komen, like, atau share kepada teman-teman, silahkan. Saya harap kita bisa ketemu lagi di lain kesempatan. Shalom.